2 bulan pakai HP ini saya bisa nyimpulin ini tuh HP yang bagus. Tapi masalahnya, HP ini tuh malah jadi barang goib. Kayak mobil, nggak jadi deh. Oke, kalau gitu langsung aja ke full review Tecno Camon 40 Pro 5G. Pertama, sektor desain dan build quality. Menurut saya desain HP ini tuh cantik dan elegan. Layar depannya curve dengan bezel yang tipis, terus belakangnya dual tone, dan punya lekukan kamera yang kelihatan seksi. Plus frame HP ini tuh juga tipis, jadi digenggam itu berasa enak, dan buat pemakaian satu tangan juga masih nyaman. Ditambah berat HP ini tuh cuma 177 gram. Sementara buat I/O port, posisinya itu udah ideal, bahkan punya infrared blaster dan satu tombol shortcut namanya One Tap. Cuma di sini jangan nyari jack audio dan slot micro SD, karena udah diilangin. Lanjut untuk build quality, materialnya full plastik, meski begitu HP ini tuh udah kerasa solid, frame-nya itu nggak kerasa ringkih, terus garapan bodinya juga rapi, apalagi udah diproteksi IP68 dan IP69, jadi bisa dibawa buat berenang. Tapi jangan ide dibawa berenang ke laut ya, karena air laut dan air kolam itu beda. Air kolam renang maksudnya, ntar malah ada yang nyoba di kolam lele. Nah, paling yang jadi PR, karena modul kameranya itu rada ngejendol. Semisal pakai fan cooler, ini tuh nggak bisa pas di tengah. Dan untuk tombolnya ini tuh masih sedikit oblak, cuma menurut saya ini tuh wajar, konsekuensi frame HP tipis. Yang penting feel ditekennya itu udah enak dan kerasa clicky. Oh ya, hampir kelupaan, case gratisan HP ini tuh bisa nambah aura premium. Bahkan teman saya aja sempat ngira ini tuh HP Vivo dan Samsung. Vivo seri opo mas? Kok bentukannya kayak Samsung? Padahal aslinya Tecno Camon. Jadi sektor pertama, saya kasih nilai 9,5 poin. Berikutnya sektor kedua, performa. Tecno Camon 40 Pro 5G pakai SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultimate 2,5 GHz. Pabrikasinya 4 nanometer TSMC dan GPU Mali G615 MC2 1047 MHz. Lalu untuk RAM 8 GB LPDDR4X dan storage 256 GB UFS 2.2. Ini mungkin agak sayang ya, karena chipsetnya itu udah support LPDDR5 dan UFS 3.1. Tapi kalau lihat kompetitor, skema seperti ini tuh juga masih dipakai brand lain, kayak Redmi, iQOO, Vivo, Motorola, bahkan Samsung. Jadi kalau Tecno ini ngasih harga lebih murah, menurut saya itu masih bisa kompromi lah. Nggak sampai 4 juta coy. Apalagi ini tuh tipikal HP all-rounder. Nah, kalau dari hasil benchmark, Tecno Camon 40 Pro 5G ini tuh tergolong lumayan. Antutu 10 setelah update itu naik jadi tembus 700.000, lalu storage testnya ini dapat 67 ribuan. Ini skor dan speednya lebih tinggi dibanding UFS 2.2 yang ada di HP 1-2 jutaan. Kemudian Geekbench 6, single core 1036 poin dan multicore 3140 poin. Ya udah termasuk bagus buat HP yang harganya 3 jutaan. Kurang lebih setara sama Snapdragon 7S Gen 2 atau 7S Gen 3. Terus CPU throttling test setelah update, stability-nya naik di 77%. Lalu untuk kelengkapan sensor, Tecno Camon 40 Pro 5G ini tergolong lengkap. Ada auto brightness, magnetic, NFC, under display fingerprint, gyroscope hardware, sampai ada infrared blaster. Jadi nggak ada sensor krusial yang disunat, kayak anggaran program pemerintah Konoha. Oke, sekarang ke tes performa sensor fingerprint. Ini udah cepet dan akurat. Terus performa scanning NFC, ini juga udah responsif dan ada fitur duplikat kartu. Lalu untuk performa sensor GPS, ini akurasinya udah aman. Sebenarnya HP ini juga rekomen buat ojol, tapi ojol mobil ya. Karena HP ini tuh punya OIS, jadi di bawah motoran itu agak riskan. Lanjut ke performa konektivitas Tecno Camon 40 Pro 5G. Untuk penangkapan sinyal SIM card, di tempat saya itu udah aman, bisa full 4G+, karena untuk jaringan 5G di tempat saya itu belum ada. Yang pasti HP ini tuh belum support eSIM seperti Redmi Note 14 Pro 5G. Terus kalau untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, selama saya pakai juga aman sih, nggak nemu kendala. Dan HP ini tuh juga support yang namanya Wi-Fi sharing. Kemudian untuk koneksi Bluetooth, saya tes pakai TWS 5-6 jam kerja. Koneksinya itu udah stabil dan nggak ada distorsi audio seperti di HP Poco. Overall buat under 4 juta secara spek, Tecno Camon 40 Pro 5G ini udah tergolong bagus.
Apalagi ini tuh tipikal HP all-rounder yang harganya 3 jutaan, 3 juta besar. Tapi menurut saya Tecno masih ada blunder sih. Blundernya itu bukan karena pakai UFS 2.2, tapi nggak ada opsi varian memori yang lebih gede. Misal 12/512 GB seperti di Redmi atau iQOO. Jadi mau nggak mau harus puas 8/256 GB aja. Ini aja satu varian barangnya juga udah goib. Stoknya itu kayak diumpetin setan. Tapi kalau ngerasa 256 GB udah cukup, ini HP dipakai harian udah nyaman dan performanya juga stabil. Karena dipakai multitasking, RAM 8 GB juga masih aman, nggak gampang reload, notifikasi chat juga nggak ada yang delay, terus dipakai selancar aplikasi dan UI juga udah lancar. Kemudian soal suhu, 2 bulan saya pakai HP ini tuh relatif adem ya. Dipakai daily sering di bawah 40 derajat Celcius, kalau game kisaran 39 sampai 45 derajat Celcius. Tapi rata-rata sering di 40 sampai 42 derajat Celcius. Karena juga bergantung game dan settingan yang dipakai. Walaupun memang ada limitasi performa sih, mengingat Tecno Camon ini tuh nggak dituning buat main game. Cuma kalau main game level medium, ini tuh HP masih kuat ngejabanin. Dan ingat, HP ini tuh ada vapor chamber coolingnya loh. Luasnya itu 3195 mm persegi. Ya memang nggak begitu gede, tapi ya lumayan lah. Setidaknya ada dan lebih gede daripada cooling system HP Samsung. Udah tahu Exynos panas, coolingnya kecil. Next, bahas layar Tecno Camon 40 Pro 5G. Untuk panel AMOLED, resolusi Full HD+, refresh rate 144Hz atau sampling rate 240Hz. Dan untuk detail spesifikasi lain, teman-teman baca aja di slide ya. Nah, kalau ngomongin kualitas, menurut saya layarnya ini udah bagus. Baik dari detail, warna, dan fiturnya juga lumayan lengkap. Bisa HDR juga kalau kalian suka nonton konten HDR. Jadi buat scrolling sosmed atau multimedia, ini tuh visualnya udah cakep lah. Terus visibilitas di bawah matahari dengan brightness 1300 nit, ini sekedar cukupan aja sih. Belum seterang Redmi Note 14 Pro 5G pastinya, tapi ini udah tergolong aman. Lalu soal layar curve di HP ini, untuk palm rejection-nya udah bagus, bisa ngenalin mana input touch dan mana yang isi dan touch. Kecuali kalau digeser-geser gini, ya itu udah lain cerita. Kemudian ini info tambahan aja sih, layout keyboardnya itu dibikin rada ke tengah. Ini detail kecil yang menurut saya perlu diapresiasi sih. Karena bikin nggak kesusahan pas ngetik tombol QNP di layar curve. Ditambah haptic feedback HP ini tuh udah kerasa enak buat ngetik. Udah berasa tactile lah. Oke, sekarang lanjut ke performa audio Tecno Camon 40 Pro 5G. Untuk kualitas stereo speaker yang dituning sama Dolby Atmos, menurut kuping saya ini tuh udah terdengar menggelegar. Bassnya itu lumayan berasa, terus vokal dan treble-nya kedengeran clear. No complain lah buat harga 3 jutaan. Apalagi backdoor-nya itu nggak begitu keder. Keder ya, bukan kader. Kalau kader itu kan politisi yang suka umbar janji, tapi nggak ditepati, tahu-tahu kejerat kasus korupsi. Terlalu fakta. Sedangkan untuk kualitas audio via Type-C, ini tergantung perangkat audio teman-teman ya. Yang jelas untuk delivery power-nya itu udah lumayan oke. Terus kalau buat kualitas mikrofon Tecno Camon 40 Pro 5G, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini HP punya dual mikrofon, posisinya ada di atas dan bawah. Untuk jarak pas saya rekaman ini tuh jarak orang teleponan ya. Kira-kira untuk hasilnya gimana? Kualitas mikrofon dari HP ini? Udah bagus atau belum? Berikutnya ke performa baterai 5200 mAh Tecno Camon 40 Pro 5G. Dengan pola full sosmed tanpa main game, dapat SOT 9,5 jam. Campur game sesekali, SOT-nya dapat di 7,5 jam. Kalau full game, SOT-nya itu lebih rendah ya, di 4,5 jam. Overall, di pemakaian saya pribadi, ini tuh baterainya udah termasuk awet. Sisanya tergantung pemakaian masing-masing individu. Sementara buat charging time 45 watt, ini dikasih 3 mode, ada low, smart, dan hyper. Untuk mode hyper dari 1-100% butuh waktu 59 menit. Kalau mode smart butuh waktu sekitar 65 menit. Sedangkan di mode low temperature ini lebih lama ya, di 80 menit. Oh ya, HP ini juga udah support fitur bypass charging, fitur yang lagi dihujat fan padepokan, dikatain fitur pengangguran. Tapi yang jelas bypass charging di HP ini tuh nggak cuma support di game aja.
karena juga support di aplikasi live streaming. Cocok lah buat kalian yang kerja jualan di TikTok, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Apalagi kamera depan HP ini tuh juga bagus, bisa autofocus, dan lensanya wide. Jadi sektor kedua, untuk standar HP all-rounder, saya kasih nilai 9. Berikutnya yang ketiga, UI Experience. Tecno Camon 40 Pro 5G pakai skin iOS 15 dengan basis Android 15 dan dapat jaminan update software 3 kali OS plus 5 tahun security patch. Jadi bakal sampai Android 18 di tahun 2030. Berarti buat 3 jutaan ini tuh terpanjang kedua setelah Samsung. Oke, untuk experience, Tecno ini tuh udah banyak improvement. iOS 15 sekarang udah lebih baik dan lebih proper dibanding versi sebelumnya, walaupun terkesan nyontek ColorOS dan iOS. Tapi selagi yang dicontek bagus ya bukan masalah. Overall soal interface, iOS makin kesini makin enak buat dilihat, animasi UI-nya juga berasa smooth, dan sistemnya itu nggak kerasa berat. Apalagi bloatware-nya itu juga sedikit, cuma 4 atau 5 aplikasi tambahan, itu pun juga masih bisa di-uninstall. Jadi ini tuh poin plus UI dari Traction Holding yang sebelumnya itu selalu saya kritisi. Lalu soal stabilitas sistem iOS 15 ini tuh juga lumayan bagus loh. Buat buka tutup aplikasi itu udah kenceng, dipakai multitasking juga masih bisa diandalkan, nggak gampang reload kayak HyperOS. Soalnya daily driver kedua saya itu kan Redmi Note 14 Pro 5G, jadi bisa ngerasain gap di bagian ini. Terus kemarin ada yang komen katanya iOS 15 itu ada iklan. Tapi ini udah 2 bulan saya pakai nggak nemu iklan sama sekali sih. Atau mungkin iklan yang dimaksud itu iklan dari bloatware Lazada. Cuma ini juga bukan iklan dari sistemnya sih. Ini iklan dari aplikasinya sendiri. Next ke fitur iOS 15 di Tecno Camon 40 Pro 5G. Sebenarnya untuk fitur ini tuh ada banyak yang bisa dieksplorasi. Bahkan dikasih aplikasi tutorial kalau kalian itu perlu pelajarin sistemnya. Jadi di sini saya mention fitur yang sekiranya bagus menurut versi saya. Pertama, di YouTube musik itu bisa mini bubble tanpa musiknya berhenti. Soalnya di HyperOS itu nggak bisa, musiknya itu malah langsung mati. Kedua, titik merah di flash kamera ternyata bisa di custom jadi LED notifikasi. Tentu ini tuh ngebantu banget buat jadi penanda. Ketiga, by default, gestur multitaskingnya ini tuh easy to use, pakai banget. Mau floating window tinggal swipe 3 jari ke atas, mau split screen tinggal swipe 2 jari ke tengah, atau kalau mau copy text di Instagram tinggal tahan 2 jari. Keempat, fitur AI di Tecno Camon 40 Pro 5G ini tuh melimpah ruah. Kalau kalian ngerasa fitur ini tuh mempermudah hidup kalian, bakal kepake sih. Next untuk bug dan keluhan di iOS 15 Tecno Camon 40 Pro 5G. Untuk bug ada 3 sih yang saya catat. Pertama, beberapa aplikasi Google itu suka mogok sendiri, alias foreclose. Tapi kemarin setelah saya update aplikasinya itu, udah nggak kejadian lagi sih. Kedua, icon buat scan fingerprint di AOD itu kadang suka kena nonaktif sendiri. Jadi agak nyebelin kalau kudu setting ulang, walaupun itu siklusnya jarang sih. Baru kena 2 kali saya. Ketiga, icon status bar di beberapa aplikasi itu suka hilang sendiri. Cuma ini tuh bisa dibenerin sih, kalau kalian keluar aplikasinya dulu. Terus untuk keluhan, ini tuh ada beberapa. Pertama, kalau pakai mode gelap, wallpaper di home screen itu ikutan gelap. Sebenarnya nggak masalah sih, tapi saya harap ada settingannya lah. Kedua, toko temanya ini tuh jelek-jelek. Padahal kreator tema mereka di YouTube itu pada bagus-bagus. Tapi temanya kan nggak langsung ada di Theme Store. Kudu operate sistem manual lewat file ZTH di File Manager. Jadi bukan cara praktis buat user awam yang gampang bosenan. Apalagi tema bawaannya ini tuh cuma ada sebiji. Udah itu aja sih yang saya rasain. Kalau teman-teman ada pendapat lain, monggo cerita aja di kolom komentar. Jadi sektor ketiga, saya kasih nilai 8,5. Berikutnya gaming test Tecno Camon 40 Pro 5G. Nah, sebelum ke tes gamenya, saya infoin di awal dulu. Di sini saya ngambil skenario middle ya, pakai mode equilibrium. Karena yang penting itu untuk gameplay masih nyaman buat dimainin. Meskipun kalau saya paksa rata kanan itu sebenarnya juga bisa, cuma saya inget HP ini tuh nggak dituning buat kebutuhan gaming, tapi ke kebutuhan all-rounder. Jadi diajak rata kanan rasanya kayak kurang relate di pemakaian saya pribadi. Jadi anggap aja saya ngasih sudut pandang berbeda daripada channel keren lainnya.
Oke, pertama Mobile Legends grafik ultra super, overall gameplay stabil 90 fps. Secara sentuhan juga enak sih, nggak berasa ada yang namanya delay. Dan dipakai main 30 menit, baterainya berkurang 9% dengan suhu terbilang adem di 40,7 derajat Celcius. Kedua, Honor of King Graphic Max, overall gameplay sering kena di 95-110 fps. Dan sama seperti Mobile Legends, respon layarnya ini juga nggak ada delay. Terus dipakai main 30 menit, baterainya berkurang 10% dengan suhu terbilang aman di 41,9 derajat Celcius. Ketiga, Zenless Zone Zero, grafik medium 60 fps, overall gameplay masih lumayan lancar, buat battle dan eksplorasi sering kena di 45 fps, dengan frame drop yang masih bisa ditoleransi, sedangkan pas mode story dia baru kena di atas 50 fps. Jadi Zenless Zone Zero tipis-tipis Tecno-Camon 40 Pro 5G ini tuh masih oke lah. Dan dipakai main 30 menit, baterainya berkurang 13% dengan suhu yang masih terbilang aman di 42 derajat Celcius. Keempat, Genshin Impact, grafik medium 45 fps, overall gameplay juga masih bagus, di banyak skenario gameplay, frame rate-nya itu sering kena di 35-45 fps. Walaupun frame drop dikit-dikit itu pasti ada ya, tapi masih bisa diabaikan lah. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya cuma berkurang 11% dengan suhu yang masih terbilang adem di 40,9 derajat Celcius. Jadi masih oke lah kalau nggak ngejar settingan 60 fps. Kelima, Wuthering Waves, grafik medium 40 fps, overall gameplay masih lumayan banget, dipakai eksplorasi dan battle sering kena 30-40 fps, walaupun frame drop dan lag minor itu masih ada ya, tapi masih di tahap wajar. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya juga berkurang 11% dengan suhu yang masih terbilang adem di 42,6 derajat Celcius. Jadi masih oke kalau nggak maksa settingan tertinggi. Keenam, Honkai Star Rail, grafik medium 60 fps. Overall di game ini tuh untuk tipis-tipis masih lancar. Buat eksplorasi dan battle sering kena di 40-60 fps. Malah di game ini tuh secara gameplay performanya lebih baik daripada Genshin Impact ataupun Wuthering Waves. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya juga berkurang 11%, tapi di game ini tuh suhunya jadi paling tinggi, di 45,3 derajat Celcius. Kalau mau adem ini saya juga udah tes pakai fan cooler, suhunya itu turun di 35,3 derajat Celcius. Nah, kalau tes game Bandori dan CODM, teman-teman mampir aja di video unboxingnya kemarin ya. Karena performanya itu masih sama aja, jadi saya rasa nggak perlu saya tes ulang lagi di sini. Kesimpulannya, walaupun nggak dituning buat main game, performa game di Tecno-Camon 40 Pro 5G itu masih lumayan banget lah. Apalagi buat main game tipis-tipis itu masih oke. Ya, HP ini tuh ngingetin saya sama karakternya Aiku Z9. Kecuali di game HSR ya, kalau game lainnya itu suhunya masih aman. Jadi sektor keempat, saya kasih nilai 8,5 poin. Terakhir, sektor kelima, kamera Tecno-Camon 40 Pro 5G. Kamera utama 50 megapiksel, sensor Sony Lithia 700C yang udah dilengkapi sama OIS. Terus ditemani kamera ultrawide 8 megapiksel, sensor Galaxy Core GC08A. Kalau buletan paling bawah ini tuh cuma flicker sensor. Sedangkan kamera depan 50 megapiksel sensor ISOCELL CN1 yang bisa autofocus dan lensanya itu wide angle. Ini bagus sih, jarang-jarang soalnya. Yang pasti untuk perekaman video kamera depan atau belakang sama-sama mentok di 4K 30. Nah, untuk hasil, menurut saya hasil fotonya ini tuh bagus. Di banyak situasi hasil kameranya itu bisa diandalkan. Detailnya tajam, dynamic range-nya luas, dan processing gambarnya itu juga cenderung natural. Terus fiturnya ini ada banyak yang bisa dieksplorasi, kayak filter Camon sampai ada mode flash snap. Gunanya itu buat ngefoto objek bergerak cepat. Bahkan ini tuh dikasih satu tombol khusus di frame kiri. Sedangkan hasil foto di situasi low light, selama nggak terlalu gelap gulita, hasil foto-fotonya itu udah oke buat harga segini. Pantas saja Tecno-Camon 40 Pro 5G ini tuh dikasih skor 138 poin sama DxO Marks. Tapi itu nggak saya jadikan acuan mutlak sih. Tetap pada prakteknya itu fotografi tergantung sama usernya. BTW dari tadi saya ngasih pujian ke hasil fotonya ya.
Karena kalau hasil videonya itu sebenarnya bagus, processingnya itu mirip hasil fotonya, tapi untuk autofokusnya ini tuh loh, kadang masih kayak kebingungan nentuin titik fokus. Tapi untuk bug stabilizer yang sebelumnya itu saya keluhin, setelah update 700 atau 900 MB, ini tuh udah nggak saya jumpai sih. Lebih sering stabilnya dibanding firmware awal rilis. Paling kalau untuk undut-undutan ini tuh masih saya wajarin, karena nggak sampai yang parah banget, ini masih lebih minim dibanding HP lain di kelas harga yang sama. Setidaknya untuk mikrofon ini tuh hasilnya bagus. Jadi sektor kelima, saya kasih nilai 8,5 poin. Total, Tecno-Camon 40 Pro 5G ini tuh dapat skor 44 poin, jadi masuk ke tier S yang artinya udah ketebak sih. HP ini tuh sangat recommended dan layak buat dibeli. Apalagi kalau teman-teman ngincer HP all-rounder yang nyaman buat dipakai harian, dan kameranya itu bisa diandalkan. Tapi ada catatan yang mungkin bikin kalian males beli HP ini sih, yaitu stoknya goib. Kalaupun ada, harganya itu juga cenderung mahal, bahkan digoreng sama tengkulak. Beruntung kemarin saya beli pas first sale, dapat di harga 3,3 jutaan. Oke, begitulah full review Tecno-Camon 40 Pro 5G setelah 2 bulan. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau pendapat lain atau mau diskusi, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jadi sampai jumpa di video gadget berikutnya dan Mata Asita.